Melanjutkan cerita misteri penunggu kosan, jangan lupa siapkan earphone dan matikan lampu. Selamat menonton, enjoy. Semakin lama, mereka semakin sadar bahwa pengalaman di kosan itu bukan sekadar cerita horor yang bisa dilupakan begitu saja. Arwah wanita tua yang menghuni kosan tersebut tampaknya menempel pada mereka. Kejadian-kejadian aneh ini membuat mereka mencari cara untuk menghentikan teror tersebut. Mereka memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang terkenal di daerah itu dengan harapan bisa memutuskan ikatan mistis yang terjalin sejak malam di kosan tersebut. Paranormal itu, seorang wanita tua bernama Bus itu, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wajahnya menjadi serius ketika mereka menceritakan tentang sosok wanita tua yang menghantui mereka. Menurut Bu Siti, arwah wanita tua di kosan itu adalah arwah penasara yang mati dengan cara tragis. Dia tidak hanya menghantui kosan itu, tapi juga mencari orang-orang yang lemah atau rentan untuk dijadikan peneman di alamnya. Bu Siti memperingatkan mereka bahwa semakin lama mereka dibiarkan, semakin kuat pengaruh arwah tersebut. Solusi yang dia tawarkan adalah melakukan sebuah ritual pembersihan. Tapi itu harus dilakukan di kosan angker itu sendiri, tempat di mana semuanya dimulai. Awalnya mereka ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka sadar bahwa jika tidak dilakukan, teror ini mungkin akan terus berlanjut. Malam itu, mereka kembali ke kosan angker bersama Bu Siti. Suasana semakin mencekam saat mereka mendekati bangunan yang gelap dan sunyi itu. Di dalam kosan, Bu Siti mulai menyiapkan peralatan ritualnya, kemenyan, dupe, dan berbagai sesaji. Mereka berkumpul di ruang tengah, di mana Bu Siti mulai memanggil arwah wanita tua itu untuk berdamai dan membebaskan mereka. Namun, saat ritual dimulai, suasana menjadi semakin berat. Angin dingin berhembus di dalam ruangan, meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu-lampu mereka bawa mulai berkedip, dan suara bisikan yang menyeramkan terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, pintu-pintu kamar yang ada di kosan itu terbuka dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang marah. Sosok wanita tua itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya yang pucat dengan mata kosong menatap langsung ke arah mereka. Namun, Bu Siti tidak mundur. Dia melanjutkan ritualnya dengan lantang, mengusir arwah itu dan memerintahkan agar pergi dengan damai. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, suasana perlahan mulai tenang. Sosok wanita tua itu menghilang, dan angin dingin pun berhenti. Ritual selesai, dan Bu Siti mengatakan bahwa arwah wanita tua itu sudah tidak akan lagi mengganggu mereka. Namun, dia juga memperingatkan mereka untuk tidak pernah kembali ke kosan itu lagi, karena tempat itu telah menjadi rumah bagi arwah-arwah yang tersesat. Setelah malam itu, teror yang mereka alami berangsur-angsur menghilang. Mimpi buruk dan suara-suara aneh tidak lagi menghantui mereka. Namun, kosan itu tetap dibiarkan kosong dan tidak ada yang berani mendekatinya. Cerita tentang kosan angker tersebut terus beredar, menjadi legenda di kalangan mahasiswa sebagai peringatan agar tidak bermain-main dengan hal-hal gaib. Beberapa bulan setelah ritual pembersihan itu, suasana mulai kembali normal bagi para mahasiswa yang pernah dihantui. Andi, Sari, dan teman-temannya tidak lagi diganggu oleh sosok wanita tua itu, meski mereka masih menyimpan trauma yang mendalam. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Meskipun ada rasa takut yang selalu muncul setiap kali mendengar cerita serupa. Namun, cerita tentang kosan angker itu belum sepenuhnya berakhir. Meski telah kosong selama beberapa waktu, ada rumor baru yang beredar di kalangan mahasiswa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sering melihat lampu menyala di kosan tersebut pada malam hari, meskipun tidak ada penghuni. Ada juga yang mengaku mendengar suara tangisan sama saat melewati kosan itu di malam hari.
Cerita ini membuat rasa penasaran beberapa mahasiswa kembali memuncak, termasuk seorang mahasiswa bernama Dika. Dika, yang terkenal suka uji nyali, tertarik dengan rumor-rumor tersebut. Meskipun sudah mendengar kisah tragis yang dialami Andi dan teman-temannya, Dika merasa tertantang untuk membuktikan apakah kosan itu benar-benar masih dihuni oleh makhluk halus. Bersama beberapa temannya, dia memutuskan untuk mengunjungi kosan itu di malam hari, tanpa memberitahu siapapun. Pada malam yang ditentukan, mereka membawa peralatan sederhana senter, kamera, dan beberapa makanan ringan. Mereka tiba di depan kosan yang tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Kosan itu terlihat sangat gelap dan sepi, dengan daun-daun kering berserakan di halamannya. Meski ada rasa takut yang mulai muncul di hati mereka, Dika tetap bersikeras untuk masuk. Saat mereka melangkah masuk ke dalam kosan, suasana dingin langsung terasa, seolah-olah udara di dalam bangunan itu berbeda dengan di luar. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran arwah. Awalnya, semuanya terlihat normal. Mereka bahkan sempat tertawa dan bercanda, menganggap cerita horor yang beredar hanya tahayul belaka. Namun, ketika mereka memasuki salah satu kamar di lantai atas kamar yang konon paling angker, suasana mulai berubah. Salah satu teman Dika, Ari, merasakan ada yang aneh. Dia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada yang menekan pundaknya. Ari meminta Dika dan yang lainnya untuk berhenti sejenak, tapi Dika tetap melanjutkan uji nyali mereka, berjalan semakin dalam ke kamar itu.